Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan sakit hati atau membenci seseorang? Ada. Kalau ada, Anda termasuk orang yang luar biasa. Termasuk orang yang sabar, pemaaf, ya. Anda patut dicontoh. Tetapi jika ada kita, dan saya rasa banyak orang yang pernah merasakan sakit hati dan mungkin benci yang sangat luar biasa terhadap seseorang. Dan jika kebencian ini, sakit hati ini kita pelihara, kita jaga terus, yang ada adalah kita sendiri yang sakit, ya, sakit pikiran, bisa stres, tidak bisa berpikir secara logika yang baik. Segala sesuatu yang kita dengar tentang orang yang kita benci, kita berharap itu adalah segala sesuatu yang salah. Ya, jikalaupun ada benar, kita anggap itu adalah sebuah kebetulan saja. Itulah buah dari rasa sakit hati. Dan yang paling parah adalah ketika kita turut serta merasakan sakit hati, padahal yang disakiti adalah teman kita. Itu yang paling parah itu, ya. Teman kita yang tersakiti, kita yang marah-marah justru lebih marah luar biasa, ya, menyuruh dia untuk membalas dendam, menyuruh dia untuk melakukan pembalasan yang lebih pahit lagi, lebih keji lagi kepada orang yang menyakiti teman kita. Ya, itu yang lebih parah. Justru kita yang merasakan sakit yang berlebih. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan ini, ya. Saat pilpres dan sampai hari ini, ya, orang yang ikut kontestasi sudah bersalaman, ya, mereka sudah bersalaman di Senayan sana, ya, tetapi para pendukung masih gontok-gontokan, saling hujat, saling maki, saling benci. Mereka yang dapat uang, mereka yang digaji oleh pemerintah, kita yang tidak turun di jalanan sana. Seperti sekarang ini juga tentang ijazahnya Bapak Jokowi, ya. Entah apa maksud dan tujuan. Mereka teriak-teriak ijazah Jokowi palsu, lapor ke polisi, lapor ke Komnas HAM. Habis ke Komnas HAM menolak, lapor ke Kompolnas. Habis ke Kompolnas nanti menolak, kemana lagi ini orang mau melapor, ya. Terus sudah begitu lapor lagi katanya ke PBB, bukan Pemuda Batak Bersatu, ya, tapi PBB yang di sono lah, ya. Nah, mereka berharap dunia internasional mau mendengarkan tentang keluhan mereka soal ijazah palsu Bapak Jokowi. Saya menjadi tertawa, ya, menjadi geli kembali kepada narasi saya di awal, logika berpikir, ya, kewarasan sudah jauh daripada wajar, ya. Urusan apa luar negeri ngurusin ijazah Jokowi? Urusan apa PBB ngurusin ijazahnya Jokowi? Teriak-teriak di sana, itu kan sebuah kebodohan. Makanya saya bilang, ketika kebencian itu sangat luar biasa, sakit hati itu sangat luar biasa, yang ada adalah kebodohan yang dipertontonkan, ya. Mereka tak sadar itu. Mereka merasa hebat kalau bisa kebencian mereka itu berbuah. Jika kebencian itu banyak pendukungnya, mereka merasa mantap, luar biasa. Ya, semoga orang-orang yang dia benci itu hancur lebur, ya. Padahal masalah benar atau salah belum tentu juga dia yang benar. Dan kemudian, ya, masalah sakit hati ini juga, ya, apa sih yang kita dapat dari rasa sakit hati? Selain daripada pikiran yang mumet, saya rasa orang-orang yang stres, yang bisa berakhir menjadi ODGJ, itu banyak karena sakit hati. Berakhir menjadi sakit pikiran, udah jalan-jalanlah di pinggir jalan sana, ketawa sendiri, teriak sendiri, ya.
Jadi hati-hati dengan hati Anda, ya. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, yang mengalami ya kegagalan itu adalah dalam pilpres ya. Yang mengalami kegagalan itu adalah Anies Baswedan, Muhaimin. Tapi si Muhaimin Iskandar sudah tidak peduli lagi. Sekarang dia sudah bagian dari penguasa, ya. Kenapa lagi orang-orang ini masih berteriak tentang membenci Jokowi? Ya, ke Surya Paloh yang mendukung Anies Baswedan menjadi presiden kemarin sudah berada di pihaknya Bapak Prabowo. Terus ngapain lagi orang-orang ini menyebar kebencian? Ya, kemudian apalagi? Apalagi? Bapak Prabowo sudah salaman dengan Ibu Megawati. Kenapa lagi Megawati masih harus mengatakan kalau ada ijazah tunjukin aja? Padahal dia yang mencalonkan Jokowi sebanyak 5 kali. Hati-hati dengan hati ibu. Ibu juga sudah tua, ya. Dan masih banyak lagi, ya. Yang paling aneh sekali lagi adalah para pendukung-pendukung ini. Apa sih yang dicari loh? Ya, apa yang dicari? Ganjar sekarang sudah santai-santai dia di partainya sana. Mahfud MD sudah mulai dia normal kembali. Ya dulu sih agak-agak seklek gara-gara dia ikut pencapresan itu ya. Sampai-sampai ibu-ibu yang hamil yang melahirkan juga kena sasarannya dia. Ya itu viral juga itu. Tapi sekarang mungkin dia sudah mulai berpikir, ya sudah mulai sadar ya. Bagaimana dia tidak sadar 5 tahun kepemimpinan Bapak Jokowi dia dikasih posisi menjadi Menko Polhukam. Itu bukan posisi yang biasa-biasa. Itu posisi yang sangat luar biasa. Dipercayakan kepada dia masalah keamanan, hukum dan di negara ini. Dan jika sekarang juga dia menilai aneh kepada Jokowi, itu karena apa? Ya karena rasa sakit hati. Karena rasa sakit hati yang tak jelas juga, ya. Jokowi itu keluar dari PDIP, mendukung Bapak Prabowo. Kenapa mesti Mahfud MD yang marah? Kenapa mesti Ganjar yang marah? PDIP bukan milik Ganjar, PDIP bukan miliknya Mahfud MD, ya. Kenapa mesti mereka bermusuhan dengan Jokowi? Andai kata masih bermusuhan sampai sekarang, ya. Kemudian ya partai pengusungnya Anies nggak ada sekarang, ya. Yang teriak-teriak yang mengatakan secara partai mereka tidak suka dengan Jokowi. Lantas apa urusannya yang 3 orang ini ya? Ya, yang 3 orang ini menjadi ujung tombak yang teriak-teriak masalah ijazah palsu Bapak Jokowi. Kalau yang lain-lainnya kita sudah tahu yang lain-lainnya itu siapa itu, ya. Yang satu dia yang lagi sakit sekarang di luar negeri, dia itu adalah pendukungnya Bapak Prabowo. Tapi karena Bapak Prabowo merapat ke Bapak Jokowi, dia tidak suka, dia benci kan hal itu, karena dia benci dengan Jokowi. Akhirnya dia pun benci supaya Prabowo tidak merapat dengan Jokowi. Dia berusaha untuk memisahkan itu dengan cara menjatuhkan Bapak Jokowi, ya. Nah, sekarang ada hukum pakar hukum tata negara itu si RH, ya jelaslah dia benci. 2 kali dipecat jadi komisaris. Tapi sadar nggak dia kenapa dia dipecat? Karena kinerja dia tidak bisa seperti yang diharapkan oleh Bapak Jokowi. Juga itu si manusia merdeka. Siapa itu? Cuma dia katanya manusia merdeka. Kalau dia manusia merdeka, kenapa sindir-sindir orang lain gitu loh? Manusia merdeka itu merdeka untuk dirinya, bukan untuk menghina orang lain. Jadi apa yang dipertontonkan oleh gerombolan ini tak lebih daripada rasa sakit hati. Ijazah palsu hanyalah sebuah cara, ya. Persoalan ijazah palsu hanyalah sebuah trik bagaimana mereka ingin memuaskan hasrat kebencian mereka kepada Jokowi dan keluarganya.